Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kernapuri, NIM 126208211011012, nomor absen 12. Di sini izinkan saya untuk menjawab tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam yang diberikan oleh Ibu Lailatul Zuhriya M.Phil.I, yaitu buatlah sebuah refleksi perkuliahan selama 1 semester atau apa yang didapatkan dari mempelajari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam refleksi tersebut, silakan dinarasikan bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam yang telah kalian pelajari. Kemudian, analisislah kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Analisislah penyebab kurang majunya pendidikan Islam atau dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan berikan sumbangsi atau tawaran solutif pemikiran kalian. Jawabannya, konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam ialah yang mana meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah dan memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta aplikasi keadilan dan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Adanya tujuan pendidikan Islam ialah untuk membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam. Pendidikan Islam bertugas menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islam, juga mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu adalah media untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tak ada satupun manusia bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Tingkat termulia bagi seorang manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan ada dua. Yang pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan konsep pendidikannya, Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Ini sejalan dengan prinsipnya yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Pendidikan agama dan akhlak merupakan sasaran Al-Ghazali yang paling penting. Dia memberikan metode yang benar untuk pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan pensucian jiwa. Dia berharap dapat membentuk individu-individu yang mulia dan bertakwa. Selanjutnya, dapat menyebarkan keutamaan-keutamaan kepada seluruh umat manusia. Dalam uraiannya yang lain, Al-Ghazali menjelaskan bahwa metode pendidikan yang harus dipergunakan oleh para pendidik atau pengajar adalah yang berprinsip pada child center atau yang lebih mementingkan anak didik daripada pendidik sendiri. Selanjutnya, kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Jika menurut saya ialah perkembangan pendidikan Islam di dunia cukup berkembang pesat karena sudah banyak sekolah-sekolah berbasis pesantren atau sekolah Islam, di mana anak didik bisa belajar memperdalam pendidikan Islam seperti di masjid, pesantren, di kelas, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan Islam juga berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam itu sendiri, baik di kalangan masyarakat maupun lainnya. Akan tetapi, jika dilihat dari konsep pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani atau rohani berdasarkan ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Sedangkan pendidikan Barat berlandaskan pada spekulasi filosof
yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Selain itu, di berbagai penjuru dunia, seperti di Malaysia, di negara tersebut para muslim memegang teguh hukum Islam dan kehidupan beragamanya yang damai, serta mencerminkan keislaman agamanya baik di perkampungan maupun dalam pemerintahan. Selain itu juga ada di Thailand, khususnya di beberapa daerah seperti Patani, Setul, Yala, dan Naratiwat pendidikan Islam. Daerah tersebut memperdalam nilai keagamaan di pondok dan madrasah, di mana itu tadi menjadi tulang punggung identitas Islam dan perlawanan Islam terhadap pemerintahan pusat. Adapun penyebab kurang majunya pendidikan Islam atau dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, penyebabnya karena belum mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntunan zamannya. Selain itu, terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, ataupun aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Sedangkan menurut saya tawaran solutif agar pendidikan Islam lebih maju dibandingkan pendidikan Barat ialah salah satunya meningkatkan kualitas sebagai pengajar, memiliki sistem proses belajar mengajar yang baik, lebih mendalami ilmu agama, dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.